Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap bersyukur di dalam Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, kita tetap bersyukur. Ya, kita persiapkan hati kita mau masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kuberikan hatiku dan jiwaku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Mazmur pasal 79 ayat 1 sampai 13. Mazmur pasal 79 ayat 1 sampai 13 dengan perikop dua umat yang terancam. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi, ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lenganmu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh, dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah apapun pergumulanmu, carilah Tuhan. Apapun pergumulanmu, carilah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita.
seringkali kesusahan dan ancaman melahirkan ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Pemazmur menceritakan kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel karena ancaman dari bangsa-bangsa lain yang telah memasuki Yerusalem. Mereka menghancurkan bait Allah. Kota dan rakyatnya juga dibunuh. Ya, sidang jemaat Tuhan sangat kejam sekali. Inilah peristiwa yang menandai jatuhnya kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Israel Selatan jatuh ke tangan bangsa Babel. Ya, sidang jemaat Tuhan. Peristiwa itu ditambah dengan penghinaan atas iman mereka kepada Allah yang gagal menolong mereka dari kehancuran. Bangsa-bangsa lain menganggap rendah bangsa Yehuda karena mereka menganggap Allah daripada bangsa Israel tidak menolong mereka karena mereka bisa dihancurkan. Inilah bangsa lain menganggap sepele daripada bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Sekalipun dihina seperti itu, bangsa itu dihina seperti itu, pemazmur tidak menunjukkan kegoyangan iman kepada Allah, tetap berpegang kepada Allah. Allah sanggup menolong mereka. Pemazmur yakin itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin pertolongan Allah tidak akan terlambat untuk kita? Saya yakin percaya pertolongan Allah tidak akan terlambat. Amin. Sedang jemaat Tuhan terkasih, sebaliknya ia menyerukan perlunya dasar iman yang teguh, yaitu satu-satunya sumber pertolongan yang sejati ada di dalam Tuhan. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Dalam kesusahan dan dalam penderitaan yang hebat inilah seruan permohonan ini ditujukan kepada Allah. Mereka memohon kepada Allah. Seruan itu disertai dengan pengakuan dosa sebagai bentuk refleksi diri yang jujur bahwa penderitaan yang mereka alami merupakan konsekuensi dan akibat dosa umat dan dosa yang mereka lakukan. Mereka ada pengakuan dosa. Mereka sangat bersalah di hadapan Tuhan. Mereka ada pengakuan di hadapan Tuhan. Pertolongan dan pengampunan dari Allah saja yang melahirkan rasa syukur dan puji-pujian. Mereka mengharapkan pertolongan dan pengampunan daripada Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang pernah mengalami kesusahan dan penderitaan, baik dalam hal pribadi, keluarga, karir, bergereja, bermasyarakat, dan sebagainya. Saat menghadapi hal itu, kita pasti berharap agar bisa dilepaskan dari kesusahan dan penderitaan. Kita bisa memilih mencari pertolongan manusia. Meskipun berharap kepada manusia justru menimbulkan kekecewaan. Ada juga mengharapkan daripada manusia itu akan mengalami kekecewaan. Karena kita sama-sama manusia yang berdosa. Karena itu orang beriman harus mencari pertolongan Tuhan. Kita datang di hadapannya dengan segala kejujuran dan kerendahan hati. Dengan iman kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta pertolongan dia. Seperti firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Cari kerajaan Allah, maka pertolongan itu akan datang, maka berkat itu akan datang. Yang Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambah-tambahkan, maka Tuhan akan menolong kita. Saya yakin dan percaya itu. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita meminta bantuan Allah, satu kondisi yang diperlukan, yakni mempercayakan segala sesuatu di dalam tangannya. Jangan ragu. Sebab kita tahu dalam Tuhan ada pertolongan dan keselamatan.
dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Indah pada waktunya. Biarlah sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulanmu, carilah Tuhan. Apapun pergumulanmu, carilah Tuhan. Karena Tuhan berkenan ditemui. Bagi orang-orang yang remuk hatinya, bagi orang-orang yang berharap kepadanya, Tuhan berkenan ditemui. Kita jangan ada keraguan. Kita jangan bimbang. Kita teguhkan iman kita, kita cari Tuhan apapun pergumulan kita. Seperti bangsa Israel. Dia mencari Allah, mencari Tuhan. Mengaku dosa mereka. Mereka bersalah. Merendahkan dirinya. Itu yang perlu. Ya, sidang jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita di setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya apapun pergumulan kami mau mencari Tuhan. Kami yakin di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyata.